Masih semangat? Masih semangat? Ya, puji Tuhan. Tadi goyangannya luar biasa. Ya. Harus semangat ya. Kalau kita semangat, roh kita boleh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat beberapa hari ini, minggu-minggu ini atau bulan-bulan yang lalu, atau minggu-minggu yang lalu, negeri kita tidak baik-baik saja keadaannya. Ada begitu banyak hal, kemarahan, amarah, melanda akan masyarakat yang ada di negeri kami. Nah, kemarahan itu membuat sesuatu hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan dengan situasi demi situasi. Nah, baru-baru ini juga terjadi di negara tetangga kita di Nepal. Lebih parah lagi. Nah, ternyata semuanya kejadian itu terinspirasi dari kejadian yang ada di negeri kita. Bahkan korbannya luar biasa. Nah, anggota dewannya, ya puji Tuhan, di DPR kita enggak dibakar hangus. Di Nepal semua gedungnya begitu indahnya, megahnya, kayak istana di Bogor itu, dibakar habis, saudara. Bahkan bukan itu saja, para menteri-menteri kabinetnya rumahnya dijarah. Nah, di sini amarah yang tidak terkendali itu sangat mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan. Dan marah dan amarah itu artinya beda, saudara. Kalau marah itu satu emosi dasar yang normal. Emosi yang sehat dan berfungsi untuk memberitahu kita ada sesuatu yang salah dan butuh perhatian. Itu marah. Jadi marah itu sebetulnya tidak berdosa. Amarah itu emosi yang sehat dan berfungsi untuk memberitahu kepada kita ada sesuatu yang salah. Apa yang ada dalam diri kita untuk perlu satu perhatian khusus. Itu marah. Tapi lain dengan amarah. Nah, amarah itu adalah tingkat kemarahan yang sangat ekstrim, instan, dan seringkali tidak terkendali. Bahkan amarah itu seringkali juga bersifat merusak dan dapat menimbulkan keinginan untuk apa? Membalas dendam atau menyakiti orang lain. Nah, itu bedanya amarah. Dan situasi dan kondisi yang ada ini, yang adalah amarah yang membuat apa? Merusak, membalas dendam, menyakiti orang. Nah, ini yang perlu dikendalikan, saudara. Amarah. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, antara marah dan amarah itu beda, saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, itu sebabnya dengan jelas dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi
Marah boleh tapi jangan berbuat dosa. Berbuatnya dosa apa? Dikatakan lebih jauh, janganlah matahari terbenam sebelum apa? Padam amarahmu. Nah, amarah ini berbicara tentang bagaimana tingkat kemarahan, tingkat emosi yang sangat ekstrim dan instan itu dan seringkali tidak terkendali. Ini terjadi saudara atas negeri dan bangsa kita yang kita kasihi. Bahkan baru-baru ini tadi yang saya katakan di Nepal itu sungguh sangat beringat sekali. Sekelas menteri saudara itu enggak ada pengawalnya. Dan kita sangat disayangkan. Menteri kita, menteri keuangan, rumahnya juga dirusak. Nah, peran pemerintah, khususnya aparat, bagaimana dengan menyikapi hal ini? Nah, kemarahan yang begitu luar biasa. Amarah yang begitu luar biasa ini menyebabkan emosinya tidak terkendali. Nah, kalau emosinya tidak terkendali saudara, ini warning yang sangat dan sangat perlu kita kendalikan di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai amarah ini terjadi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Karena dengan jelas firman katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kalau semuanya ini terjadi, maka satu hal, kesempatan yang akan dilakukan iblis ini, mereka bekerja sungguh luar biasa. Nah, kuasa iblis sungguh luar biasa bekerjanya. Kenapa? Kalau sudah timbul amarah itu, tidak ada satupun yang bisa dikendalikan. Tidak ada satupun yang menghentikan saudara. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Saling bunuh-membunuh. Nah, ini yang terjadi saudara. Marah merupakan satu tindakan yang sering terjadi di luar kendali kita. Tentunya saya yakin dan saya percaya, kita yang datang, kita yang hadir, pasti pernah marah bukan? Siapa yang gak pernah marah orangnya di sini? Saya pengen tahu, mau belajar saya. Pernah? Gak pernah marah? Angkat tangan. Pak Ahok marah tiap hari ya? Tapi Pak Ahok marah tapi marahnya terkendali. Amin. Saya yakin setiap kita pernah yang namanya marah. Mungkin saudara bisa marah, pernah marah kepada pasangan saudara, kepada istri, kepada suami, atau yang sudah berkeluarga, yang punya anak, bermasalah dengan anak, ya atau iya? Nah, ada anak yang nurut, ada anak yang bandel. Nah, kalau anak yang bandel ini membuat tentunya orang tua itu jengkel. Kalau sudah jengkel timbul marah. Nah, asal jangan ada amarah di antara kita. Karena kalau sudah amarah itu ada, maka tidak akan ada yang mengendalikannya. Nah, dengan amarah itu bahkan saling membunuh saudara. Sama keluarganya, sama orang tuanya dibunuh saudara.
gara-garanya sepele. Karena apa? Ada kesempatan iblis untuk melakukan segala sesuatu terhadap seseorang. Sehingga iblis berusaha memutarbalikkan pikiran kita, hati kita. Yang semestinya, seyogianya dapat terkendali. Tapi karena iblis setan sudah masuk dalam diri kita, dalam pikiran kita. Kita melakukan tindakan yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, banyak hal yang dapat membangkitkan seseorang marah. Tadi saya katakan, mungkin pasangan saudara pernah mengecewakan. Atau mungkin marah kepada relasi bisnis saudara. Saudara ditipu. Nah, ada enggak yang di sini berusaha ditipu terus diem-diem saja? Pasti ada rasa kecewa, sakit hati. Sehingga dapat merugikan usaha saudara, bisnis saudara. Nah, kalau hal ini terjadi, saya yakin hati kita ini kalau tidak terjaga, hati kita kalau tidak terpaut kepada Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam diri kita, mungkin emosi itu bisa meledak, saudara. Nah, kemarahan tidak dapat dikelola dengan benar. Apabila iblis itu membiarkan saudara tinggal di hati dan pikiran. Dan malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa keluar dari kemarahan itu. Jika saudara seorang yang dapat dengan mudah marah, mari kita sama-sama menyelidiki hati kita. Setidaknya ada beberapa hal untuk kita bisa mengatasi yang namanya masalah itu. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan ini. Yang pertama, pergilah sebelum kemarahan itu meledak. Pergilah sebelum kemarahan itu meledak. Kita bisa baca di dalam Amsal 17, bisa ditayangkan. Melalui pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum apa? Perbantahan mulai. Ini artinya sebelum saudara berperkara dengan satu dengan yang lainnya, lebih lanjut dikatakan memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jalan air itu kalau nutup dibuka itu arusnya gimana? Lambat atau cepat? Kalau ada saluran air yang mampet terus dibuka itu, pasti alirannya akan cepat. Ini artinya apa? Kalau kita tidak cepat-cepat menyelesaikannya dan kita tidak lari dari kemarahan itu sebelum kemarahan itu meledak-ledak. Firman Tuhan katakan, undurlah. Artinya jauhi, pergi sebelum kemarahan itu meledak. Nah, jika sedang berselisih paham dengan seseorang, memang perlu untuk menyelesaikan masalah yang ada secepat mungkin. Namun sangat penting bagi saudara dan saya untuk menenangkan diri sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan tentunya dengan kepala dingin.
Artinya apa? Kita bisa menahan diri untuk menyatakan sesuatu di saat emosi itu memuncak. Nah, ini adalah yang sangat baik, saudara. Yang perlu saudara lakukan. Sehingga pertengkaran itu, masalah itu tidak berlanjut lagi. Tidak membuat masalah itu menjadi rumit lagi. Bahkan dapat menimbulkan satu pertengkaran. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja pun, terkadang hal-hal yang sepele pun seringkali dengan mudah dapat menyulut yang namanya pertengkaran. Salah satu contoh yang paling mudah itu saat-saat nanti sebentar kita mau Natalan. Ya, kalau mau Natalan, ya baik ibu-ibu atau pelayan-pelayan Tuhan ini terkadang hanya karena seragam warnanya beda aja jadi masalah, saudara. Iya atau iya? Oh, mantuk-mantuk, saudara. Berarti sering terjadi ini. Nah, kalau tidak secepatnya kita menjauhi semuanya itu, akan terjadi perselisihan. Itu baru seragam, saudara. Apalagi dekor, ya dekorasi. Nah, pengen yang A modelnya gini, yang B pengennya gini. Bisa selisih paham, saudara. Nah, hal-hal yang kecil itu sebenarnya tidak perlu terjadi sehingga membuat pertengkaran, amarah itu timbul di hati pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, hal yang pertama ini yang perlu kita kerjakan saat kita mau keluar dari kemarahan ini, di dalam mengatasi amarah yang ada ini. Lebih baik kita undur sehingga perselisihan itu segera dan dapat diatasi dengan baik. Pergi sebelum kemarahan meledak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Itu seringkali membuat diri kita pribadi lepas pribadi di dalam menyingkapi setiap masalah-masalah itu harus memiliki tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita juga bisa mengendalikan emosi, menjaga hati, supaya hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa diatasi tidak perlu dibesar-besarkan. Banyak hal, apalagi terkadang nanti kalau Natal biasanya kalau habis Natal itu seringkali apa? Makan-makan. Menunya kurang enak dikit, waduh, dewan jurinya banyak sekali. Wah, kurang asin, kurang pedas, kurang sedap, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita dapat mengatasi masalah di dalam kemarahan itu? Yang pertama, pergilah sebelum kemarahan itu meledak.
Di mana tadi firman Tuhan katakan dalam Amsal 17:14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Berdoalah. Memohon ketenangan di dalam menghadapi masalah yang ada ini. Kita harus berdoa. Karena dengan berdoa kita ini mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Karena doa adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kuasa yang Allah nyatakan di dalam hidup pribadi saudara dan saya. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Karena Tuhan mampu membuat hati kita tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Saudara, berdoa ini bukan sesuatu yang sepele, saudara. Berdoa ini adalah sesuatu hubungan batin kita dengan Tuhan. Nah, kalau batin kita terus terkoneksi dengan Tuhan, maka kehendak dan rencana yang Tuhan mau atas hidup kita ini bisa terlaksana, saudara, bisa terjadi. Kenapa? Ada ketenangan dalam hati kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang terbaik tentunya. Karena sesuatu yang tidak bisa terkendali, yang membuat amarah itu terjadi. Karena apa? Ada emosi dalam hati kita. Sehingga bingung apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan. Ya syukur-syukur kalau apa yang kita lakukan benar, saudara. Tapi yang banyak adalah salahnya. Karena apa? Kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita datang menghadapi masalah itu dengan doa di hadapan Tuhan, tentunya ada kompromi antara kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan. Sehingga yang dapat kita lakukan apa? Kita curhat sama Tuhan. Tuhan, saya begini, saya begini, saya begini. Apakah tindakan saya itu benar, Tuhan? Kalau salah, itu akan mendapat ada satu tindakan amarah akan terjadi. Kenapa? Hati kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang baik. Tapi satu hal, doa itu mengubah hati kita. Untuk kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa mengendalikan amarah kita. Kenapa? Kalau kita marah, akan tahu akibatnya. Akibat apa yang akan terjadi kalau saya melakukan tindakan amarah terhadap seseorang yang mungkin menyakiti kita atau yang melukai hati kita. Jujur saudara, tidak ada seorang pun di antara kita kalau disakitin sama orang, cengenges gitu ya, gak ada. Pasti dalam hatinya itu timbul sesuatu yang mungkin ada balas dendamnya. Saya dulu pernah
waktu saya masih sekolah. Ketika saya masuk tim sepak bola, itu yang namanya pemain sepak bola, kalau sudah disakitin sama lawannya, kalau ada kesempatan untuk dia bisa membalas, dia akan lakukan, saudara. Nggak tahu dia akan menyederai kakinya supaya dia tidak bisa main lagi. Coba kalau saudara melihat di tayangan televisi, kalau pemainnya yang jago ngegulin, pasti dia melakukan hal-hal kecurangan untuk supaya apa? Lawannya tidak bisa mengegulin. Ini dimulai karena apa? Dia disakitin, saudara. Pasti akan membalas. Tapi satu hal, firman Tuhan katakan, kalau kita menghadapi masalah-masalah yang ada, kita menguasai diri kita, sehingga kita bisa tenang. Nah, kalau kita bisa tenang, maka ketika kita menghadap Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Hati Tuhan akan ada belas kasihan di dalamnya. Karena apa? Di dalam diri kita sudah memberikan warning kepada Tuhan supaya apa? Hati kita diubahkan, hati kita dilembutkan, hati kita dikoreksi, mau dikoreksi, rela dikoreksi. Nah, memang saudara, dikoreksi sakit, saudara. Tapi kalau saudara rela membuka hati, maka Roh Kudus akan memulihkan keberadaan kita, hati kita, pikiran kita. Sehingga saudara akan mendapatkan ketenangan. Amarahnya bisa terkendali, saudara. Sering terjadi di dalam kehidupan saya. Banyak hal yang orang membuat hati ini pengen berontak, hati ingin pengen marah. Tapi melalui firman Tuhan ini, saya diingatkan. Nah, yang bisa saya lakukan hanya apa? Berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga saya mendapatkan ketenangan untuk menghadapi semua itu. Bukan dengan emosi, saudara. Ini kunci yang kedua. Jangan lupa berdoa. Doakan musuhmu. Doakan lawanmu. Saya yakin dengan doa itu, hatinya dijamah Tuhan. Hatinya diubahkan sama Tuhan. Memang saudara, disakiti itu enggak enak. Pengennya membalas dan membalas. Karena apa? Tidak ada kedamaian dan sejahtera. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan Tuhan dengar, Tuhan ingat, dan Tuhan jawab, maka hati kita itu dimurnikan sama Tuhan. Sehingga kita tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan berkata, kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu kita lakukan, saya yakin dan saya percaya, apa yang menjadi doa kita,
Tuhan dengar dan Tuhan jawab, indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang terakhir. Hal yang terakhir kita bisa baca di dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18, kita baca ayat 21 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu bukan sekali, saudara. Bukan 7 kali, berkali-kali. Artinya setiap hari saudara harus mengampuni yang bersalah kepada kita, yang mengecewakan kita. Jadi hal yang ketiga ini, untuk kita bisa mengatasi masalah kemarahan ini, kita harus mengampuni saudara. Harus mengampuni. Seseorang yang menyimpan dendam di hati tidak akan pernah mengalami kedamaian. Maka mengampuni orang yang menyakiti adalah hal yang harus dilakukan bila saudara dan saya ingin mengalami damai di hati. Saudara, memang hal ini sulit, namun itulah yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Mengampuni. Bukan 7 kali saudara, 70 kali 7 kali. Artinya setiap hari kita harus mengampuni. Sudah kita lakukan untuk mengampuni satu dengan yang lainnya? Atau kita merasa diri kita benar, sehingga kita tidak perlu mengampuni saudara-saudara kita. Melepaskan pengampunan tentunya akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan amarah kita. Bapak, Ibu, saudara yang kami kasihi, satu hal mengampuni ini sekali lagi dibutuhkan kerelaan hati. Ada harga yang harus dibayar. Sering hal ini terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Dulu dengan teman-teman sekolah saya. Kalau saya renungkan, dan beberapa puluh tahun yang lalu baru kemarin saya ketemu teman yang dia bercerita bagaimana dia merasakan dulunya waktu SMP itu sering dibully. Kalau orang Jawa bilang diejek, dinyek. Sampai dia orangnya minder. Dan beberapa minggu yang lalu dia telepon saya. Dia nemui orangnya yang mengejek itu. Sampai dia berkata, Mas Pri, manggilnya saya Mas Pri. Mas Pri, saya nggak bisa mengampuni orang itu. Ditelepon saudara, nggak bisa mengampuni.
Saya tahu teman saya ini dulu dalam dirinya itu seringkali minder gitu ya, minder. Nah, dulu kalau ulangan itu sering nyontek sama saya, nyontek sama saya. Jadi kalau udah nyontek itu saya dikasih jajan. Nah, karena dulu itu zamannya saya sekolah itu nggak pernah saya minta sangu sama orang tua. Karena anaknya banyak saudara, nggak pernah minta sangu saya. Dan puji Tuhan, teman-teman saya itu baik-baik semua sama saya. Nah, dia ngomong, nah, nggak bisa mengampuni karena diejek setelah gede itu. Nah, terus saya ingat, anak ini, teman saya ini dulu suka nyontek, tapi jadi guru saudara. Jadi guru luar biasa. Nah, dia buktikan dia kerja keras luar biasa. Nah, sampai akhirnya dia bisa ngajar. Nah, terus saya bilang, nah, satu hal bahwa memang kalau kita disakiti itu mungkin kita marah. Tapi satu hal, kita harus mau mengampuni. Nah, dengan seiring berjalan waktu, teman ini semakin sadar, oh iya, dia bersyukur ada yang mengingatkan. Dan dia bilang, teman semasa kita di SMP itu, yang selalu saya ingat, katanya Mas Pri saja katanya. Karena banyak hal saya lakukan terhadap dia dan saya ngajarin untuk dia tidak balas dendam. Belajar mengampuni. Nah, memang mengampuni itu ada harga harus dibayar. Kita harus melepaskan ego kita, saudara. Mari melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, malam hari ini, ketiga hal ini yang perlu saudara dan saya kerjakan di dalam mengatasi bagaimana amarah yang hari-hari ini menggelora baik di negeri kita dan bahkan di tempat yang lain. Iblis sedang begitu bekerja luar biasa. Kesempatan buat dia. Kalau sedikit ada celah, kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah itu, maka terjadi sesuatu hal yang dahsyat lagi. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengatasi akan masalah kemarahan ini, tadi yang pertama, kita harus pergi sebelum kemarahan itu meledak. Kemudian yang kedua, kita tetap berdoa, terus berdoa. Karena dengan berdoa, ada ketenangan di dalam diri kita. Sehingga saat kita ingin melakukan sesuatu, ada Roh Kudus yang mengendalikan dalam hidup saudara. Sehingga hati saudara menjadi tenang, teduh di dalamnya. Dan yang terakhir, kita harus belajar mengampuni. Maka ketika kita mengampuni, kemarahan itu dapat dikendalikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saya undang tim musik dan singer song leader untuk naik ke mimbar. Kita mau memujikan ajar kami Tuhan. Ajar